Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan coba lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Muda Hasil. Ya, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan pencatatan dokumen transaksi dari nomor 1 sampai selesai ya, sampai nomor 17. Nah, pada pertemuan kali ini tiba kita di sesi terakhir, yaitu pencatatan bukti memo untuk penyesuaian beserta nanti di akhir akan kita coba lakukan cetak laporan dari eh, laporan keuangan yang kita buat dengan menggunakan aplikasi MyApp Accounting ini. Oke, langsung saja mungkin untuk mempercepat waktu kita akan coba mulai analisis dokumen memorial untuk penyesuaian yang ada di UD Muda Hasil. Kita mulai dari dokumen transaksi nomor 18 atau bukti memo yang pertama. Baik, di sini kita lihat bahwa untuk bukti memo yang pertama, di sini ada data penyesuaian air periode yang pertama, ada 4 poin ya. Untuk poin yang pertama terkait persediaan akhir store surplus, ini dinilai hanya 11.625.000. Oke, sekarang kita lihat untuk saldo store surplusnya. Ya, kalau kita lihat store surplus di sini memiliki saldo 14.200. Pada akhir periode itu hanya ditaksir 11.625.000 rupiah. Kalau kita perhatikan di sini ada penurunan nilai saldo. Yang sebelumnya ada 14.200, ternyata pada tanggal 31 Desember atau akhir periode ini nilai persediaan turun menjadi 11.625.000 rupiah. Tentunya penurunan atas nilai saldo dari pelengkapan itu karena adanya pemakaian perlengkapan tersebut. Nah, bagaimana cara mencatat jurnal penyesuaian untuk penyusutan atau berkurangnya nilai saldo perlengkapan ini? Nah, kalau kita lihat selisihnya, coba kita hitung selisih saldo perlengkapan ya. Di sini kalau perlengkapan adalah 14 juta ya. 14.200.000 rupiah. Kemudian pada air periode ditaksir hanya 11 juta, oke, dikurangi 11 juta 625.000 rupiah. Dan hasilnya kita lihat 2.575. Inilah penyusutan atas nilai perlengkapan itu. Oke, atas nilai ini akan kita coba catat ke dalam jurnal penyesuaian dengan jurnal. Kita masuk ke tab menu akun lalu masuk ke record journal entry. Lalu kita masukkan untuk nomor memonya yaitu BM 12-1, tanggalnya tentunya tanggal 31 Desember ya 2022. Keterangannya di sini adalah data penyesuaian ya, data penyesuaian air periode. Ya, kita letakkan di sini. Kemudian kita akan coba catat untuk nilai penyusutan atas nilai perlengkapan ini dengan cara di sisi debit kita masukkan akun store surplus expense, kita masuk kode 6. Oke, nilainya tadi adalah 2.575.000. Dan di sisi kredit kita akan coba masukkan akun store surplus itu sendiri atau akun store surplus ya. Karena di sini kenapa store surplus kita letakkan di sisi sebelah kredit karena dengan adanya penyusutan atas nilai perlengkapan yang disebabkan adanya pemakaian perlengkapan itu maka otomatis dia ada di sisi sebelah kredit. Oke, kalau sudah kita tap ke bawah, kita lanjut ke poin yang kedua. Ada beban sewa toko Desember 2022 itu 1 juta. Di sini jelas sudah disebutkan bahwa beban sewa itu 1 juta untuk bulan Desember. Nah, artinya nilai beban sewa inilah yang akan kita catat ke dalam jurnal. Jurnal untuk mencatat adanya beban sewa ini adalah di sisi debit kita gunakan akun beban sewa atau rent expense. Kemudian rent expense ya, kita cari kode 6 ya berarti ini. Oke, nilainya adalah 1 juta. Kemudian di sisi kredit kita gunakan akun prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Nilainya sama 1 juta. Kita tap. Oke, lalu yang ketiga ada beban asuransi Desember 1.250.000. Poin yang ketiga sama dengan poin yang kedua. Ada beban asuransi. Oke, jurnal untuk mencatat adanya beban asuransi ini di sisi debit kita gunakan insurance expense atau akun insurance expense kode 6 ya. Ini berarti nilainya adalah 1.250.000 rupiah. Dan di sisi kredit kita gunakan akun prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka.
insurance expense. Berarti yang ini. Oh, prepaid insurance, sorry. Ya, nilainya sama 1.250.000. Oke, kita tap. Dan yang terakhir, ada taksiran kerugian piutang itu sebesar 2% dari nilai saldo piutang. Oke, sekarang kita lihat saldo piutang kita ada berapa. Kalau kita lihat di sini saldo piutang atau saldo receivable itu nilainya adalah 530.200. Sekarang kita hitung 2% dari 530 juta 220 ribu ini berapa? Kita hitung 530 juta 220 ribu ini dikali, oke, dikali dengan 2,5%. Kita lihat hasilnya, maka didapat nilai 13.255.500. Nah, kita lihat untuk saldo cadangan kita, bahwa untuk saldo cadangan ternyata di sini hanya 9.200.000, ya, hanya 9.200.000. Nilai taksiran kerugian piutang ini lebih tinggi dari nilai saldo cadangan. Sehingga otomatis untuk mengcover nilai kerugian piutang atau taksiran kerugian piutang ini, maka saldo cadangan ini masih kurang. Nah, kita lihat kurangnya berapa. Oke, kita coba kurangkan selisihnya 13 juta dikurangi dengan 9 juta, iya 9.200.000 ya. 9 juta dikurangi 9.200.000. Maka didapat hasil di sini 4.055.500. Inilah kekurangan saldo cadangan kita untuk menutupi taksiran kerugian piutang sebesar 25% dari saldo piutang ini. Nah, adanya selisih kekurangan antara saldo cadangan dengan taksiran kerugian piutang ini, maka akan kita catat ke dalam jurnal penyesuaian, yaitu di sisi kredit, di sisi debit kita gunakan beban kerugian piutang atau bad debt expense. Oke, nilainya adalah 4.555.500. Sedangkan di sisi kredit kita gunakan akun allowance for doubtful debt. Ya, kita tap, hasilnya sama. Ya, kenapa allowance for doubtful debt ini ada di sisi kredit? Otomatis kekurangan ini atau selisih ini saat nanti di neraca saldo setelah penyesuaian, maka hasil akhir dari saldo cadangan ini akan menunjukkan nilai saldo yang sebenarnya, yaitu sebesar 2% dari saldo piutang. Jadi sama nilainya. Oke, seperti itu. Oke, kalau sudah, untuk poin yang pertama ini selesai. Kita record kalau sudah. Ya, selesai. Sekarang kita masuk bukti memo yang kedua, yaitu dokumen transaksi nomor 19. Baik, di sini untuk penyusutan equipment bulan Desember itu sebesar Rp700.000. Oke, di sini sudah disebutkan ada beban penyusutan atas peralatan kita yaitu 700. Adanya beban penyusutan atas peralatan ini, maka pada saat kita catat ke dalam jurnal penyusutan bunyinya adalah, oke, kita masukkan dulu untuk bukti memo yang kedua, nomornya adalah BM 12-2 tanggal 31, keterangannya adalah ini untuk penyusutannya, penyusutan aset, dan yang kedua ada gaji bulan Desember, ini adalah utang gaji. Oke, sekarang kita catat jurnal yang pertama, penyusutan equipment bulan Desember 700, maka akan kita catat dengan jurnal. Di sisi debit kita gunakan depreciation expense sebesar 700.000. Di sisi kredit kita gunakan akumulasi penyusutan peralatan atau equipment akum dep ini. Ya, nilainya juga Rp700.000. Oke, kita tap. Lalu kita masuk poin yang kedua. Bunyinya adalah gaji bulan Desember itu sebesar 3.550.000. Ini akan dibayar tanggal 2. Artinya bulan gaji Desember ini dia akan dibayar di bulan ke depan. Sehingga muncul akibat gaji Desember yang tidak dibayar, maka akan menimbulkan namanya hutang gaji. Nah, jurnal ini akan dicatat yang pertama di sisi kredit kita gunakan wages and salaries expense. Oke, wages and salaries expense kode 6 ya. Kita cari ya yang ini. Use nilainya adalah 3.550.000. Ya, di sisi kredit itu kita gunakan akun karena tadi munculnya beban gaji
Desember dibayar bulan Januari, maka akan muncul namanya hutang gaji. Nah, untuk hutang gaji ini kita gunakan akun expense payable. Ya, yang ini. Use nilainya sama, 3.550.000 rupiah. Oke, tetap sampai out of bilangnya 0. Kalau sudah, maka bukti memo yang kedua ini kita selesai, record. Ya. Sekarang kita masuk ke bukti memo yang ketiga atau bukti memo yang terakhir. Ada 2 poin di sini. Poin yang pertama itu adalah terkait bahwa oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome itu sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut ini dapat segera ditutup saldonya dipindahkan ke PPN payable. Oke, di sini intinya perintahnya adalah kita disuruh menutup saldo PPN income dan PPN outcome. Nah, selisih saldo keduanya nanti kita masukkan ke PPN payable. Nah, sekarang kita lihat di daftar saldo, kita lihat bahwa PPN income dan PPN outcome. Ini kalau kita lihat PPN outcome itu dan PPN income masuk kode 2. Bahwa kode 2 normalnya ada di sisi sebelah kredit. Berarti di sini kita simpulkan bahwa PPN outcome ini saldonya di sisi kredit yaitu 70 juta 395.000. Sedangkan PPN income di sini ada tanda min. Berarti dia saldo kontra. Artinya dia ada di sisi sebelah debit. Nah, karena di sini pencatatan disuruh kita dibalik, apa-apa artinya kita saldonya suruh membalik atau menutup saldonya, maka pada saat kita catat ke jurnal penyesuaian, ini letak di PPN outcome yang tadinya di debit, yang tadinya di kredit jadi di debit. Sedangkan PPN income yang di debit nanti akan kita masukkan jadi di sebelah kredit. Oke, sekarang kita mulai dari yang PPN outcome dulu. Dia karena di sisi kredit, maka kita pindah di sisi debit 70 juta 395. Oke, kita masukkan dulu nomornya BM 12-3 tanggal 31. Keterangannya di sini adalah eh, apa ini? Penutupan lah gitu aja. Penutupan PPN dan pencatatan atau perhitungan ya. Perhitungan PPh. Oke, jurnal yang pertama, tadi kita disuruh menutup akun PPN dan PPN outcome. Karena PPN outcome tadi ada di sisi kredit, maka pada saat kita catat di jurnal penyesuaian, kita masukkan di sisi sebelah debit. Oke, use. Tadi nilai nominalnya kita lihat di sini untuk PPN outcome itu adalah 70 juta 395. 70 juta 395.000. Oke, kemudian di sisi kredit kita masukkan PPN income karena tadi PPN income saldonya ada di sisi sebelah debit, maka kita masukkan di sini sebelah kredit. Kita lihat di sini saldo PPN income itu adalah 45 juta 860. 45.860. 45.860.000. Ya. Lalu kemudian, sorry ini kurang satu ya, 45. 45, berapa tadi kita lihat cek dulu sini. 45 juta 860. 45.860.000. Oke. Nah, kalau lihat di sini ada selisih ya, saldo PPN income dan PPN outcome ada selisih. Nah, selisihnya ini kita masukkan di sisi sebelah kredit karena saldo PPN outcome lebih besar. Kita gunakan akun PPN payable. Kita masukkan akun PPN payable. Berarti yang ini. Ya, use kita tap di sisi kredit maka dia otomatis akan keluar selisih antara saldo PPN outcome dan PPN income. Kalau sudah kita tap sampai out of bill-nya 0. Oke, itu poin yang pertama. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Kita disuruh menghitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif terbaru yaitu 0,5% dari peredaran bruto. Yaitu peredaran bruto itulah PPh final bulan Desember adalah 0,5 dari penjualan bruto bulan Desember. Oke. Untuk menghitung poin yang kedua ini, kita lihat berapa nilai atau saldo pendapatan bruto kita. Kita lihat di sini untuk bruto itu berarti kode akun 4. Pendapatan ada di kode 4. Berarti peredaran bruto itu adalah akumulasi dari seluruh saldo kode 4. Kalau kita lihat di sini saldo kode 4 itu 1.536.525.000 rupiah. Nah, ini kita kalikan 0,5%. Sekarang kita hitung. Hitung ya. 1.536.525.000
436.525.000. Oke, kalikan 0,5%. Ya, maka hasilnya adalah 7.682.620. Inilah PPh kita yang harus kita keluarkan. Nah, di sini perintahnya, setelah kita sudah dapatkan nilai PPh-nya, suruh mencatat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Oke, sekarang kita catat ke jurnal penyesuaian dengan akun di sisi sebelah debit, yaitu income tax expense. Oke, nilainya tadi adalah 7.682.625 rupiah. Oh, sorry. Oke, lalu di sisi kredit kita gunakan akun income tax payable sesuai permintaan yang disoal. Use. Ya, seperti ini. Oke, selesai ya untuk poin yang kedua. Kalau sudah, ini kita bisa rekod. Ya, seperti ini. Ya, selesai untuk pembahasan bukti memo yang ada di UD Mudah Hasil ini. Oke, sekarang jika sudah selesai, sekarang kita coba lakukan cetak laporan dari adanya laporan keuangan yang kita buat ini. Oke, setelah semua pastikan sudah masuk semua, maka cara mencetak laporannya adalah kita masuk ke menu report. Oke, yang pertama kita akan coba cetak untuk neraca saldo 31 Desember. Kita klik di sini 2 kali. Oke, pastikan karena di awal periode yang kita pilih adalah periode ke-13, maka di sini pastikan periodenya adalah 13. Display. Ya, inilah gambaran neraca saldo untuk periode ke-13 kita. Kalau sudah, ini bisa kita simpan dengan cara pilih send to. Kita akan simpan dalam format PDF. Kita pilih PDF. Ya, seperti ini. Oke, kalau sudah kita save. Ya, itu yang pertama. Laporan yang kedua yang akan tercetak adalah laporan laba rugi. Kita masuk ke profit and loss account. Kita klik 2 kali. Ya, untuk date from-nya, ini kita masuk dari bulan November karena saldo awal itu dimulai dari November. Dan to-nya ini kita masuk periode ke-13 karena kita pilih periode ke-13. Kalau sudah kita display, inilah kira-kira gambaran laba rugi dari perusahaan Mudah Hasil ya, yaitu kalau kita net profitnya adalah 395 juta 86.875 rupiah. Ini gambaran laporan laba rugi. Kita simpan, send to, kita buat dalam bentuk PDF. Ya, save. Oke, dan yang terakhir, laporan yang kita butuhkan adalah untuk laporan arus kas. Kita masuk ke menu banking, pilih statement of cash flow ini. Oke, di sini November, betul. Kita coba display. Ya, inilah kira-kira laporan arus kas dari UD Mudah Hasil kita. Kita simpan, send to, pilih formatnya PDF. Kalau sudah kita save. Ya, selesai untuk laporan keuangan dari UD Mudah Hasil. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini bisa membantu dalam proses pembelajaran di rumah. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.